Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi dalam segmen ilmu leluhur. Kita akan berdiskusi, berbincang-bincang tentang ajian lembu sekilan. Tapi sebagai disclaimer, video ini tidak cocok bagi penganut Wahabi, Mujassimah, kaum takfiri, atau siapapun yang mudah mengkafirkan dan dalam tanda kutip hanya mengedepankan logika. Baik, kita bahas kenapa saya tertarik untuk berdiskusi tentang ajian lembu sekilan. Karena kita tahu geopolitik dunia sekarang tidak baik-baik saja. Terjadi huru-hara di Timur Tengah dan di Eropa juga, bahkan jika dirunut hampir di berbagai belahan dunia ini. Di Asia ada Cina dan Taiwan, kemudian di Eropa Timur ada Ukraina dan Rusia, dan di Timur Tengah ada Iran dan Bani Israel. Jika ini sampai berlarut-larut dan semua pemimpin negara menggunakan egonya dalam menyelesaikan permasalahan ini, bisa saja terjadi perang dunia ketiga. Kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun non-blok, juga harus berjaga-jaga. Mohon maaf, bukan mengecilkan kemampuan bangsa kita sendiri. Bahkan kita harus bangga dengan bangsa Indonesia ini. Tapi secara logis memang alutsista kita kira-kira belum terlalu membuat kita percaya diri apabila terjadi perang dunia ketiga ini. Oleh karena itu, mungkin ada baiknya kita kembali uri-uri budaya, kembali menghidupkan ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu yang pernah diamalkan oleh para leluhur kita. Salah satu ajian tersebut adalah ajian lembu sekilan. Ajian lembu sekilan berasal dari kata lembu dan sekilan. Artinya adalah lembu artinya adalah sapi dan sekilan adalah sejengkal. Artinya ajian ini memungkinkan pemiliknya akan memiliki dengan izin Allah kemampuan untuk terhindar dari serangan, baik serangan fisik maupun serangan non fisik. Bahkan seandainya diserang dengan peluru, bukan pelurunya tidak sampai atau kebal, tetapi dengan izin Allah si penembak ini akan dipindah atau dihalau tangannya, sehingga seandainya membidik seseorang yang memiliki ajian lembu sekilan ini, ada kemungkinan ketika dalam keadaan kepepet dan si pemilik ajian ini tawakalnya begitu kuat kepada Allah, maka Allah akan menghalau bidikan si penyerang. Mungkin akan ada yang nyinyir di era perang nuklir seperti sekarang, apakah masih berguna ilmu-ilmu seperti ini? Bagi Allah tidak ada yang sulit, karena yang diamalkan dalam ilmu ajian lembu sekilan ini adalah sebuah ayat Al-Quran yang dimana di situ dijelaskan dalam bacaan itu tidak akan berbahaya sesuatu apapun di langit dan di bumi ini. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Paling tidak dengan ajian lembu sekilan ini, seandainya si pemilik dihadapkan dengan suatu bahaya yang menimpanya tidak sebegitu fatal,
ada beberapa kesaksian dari para pemilik ajian lembu sikilan ini. Salah satunya pernah diserang dengan senjata tajam, maka si penyerangnya ini seakan-akan membentur dinding gaib sehingga terpental. Semakin emosi si penyerang, maka akan semakin jauh terpentalnya itu. Bahkan ada juga si pemilik ajian lembu sikilan ini yang mengalami laka lantas terjatuh dari motor dan hampir saja kepalanya terkena ban truk. Tetapi dengan izin Allah, ketika si pemilik ini terkapar di jalan raya, seakan-akan tubuhnya ada yang menekuk sehingga luput dari ban mobil tersebut. Secara logis memang akan terkena, tapi dengan barokah mengamalkan ajian lembu sikilan ini dan Allah mengizinkan si pemilik ajian lembu sikilan hanya mengalami lecet, sedangkan kecelakaan yang fatal tidak terjadi. Lalu bagaimanakah cara mengamalkan ajian lembu sikilan ini? Di sini saya sebenarnya bukan bermaksud mengijazahkan, hanya memberikan informasi dan gambaran, dan para pemirsa silahkan untuk mencari guru dan mencari ijazah di luar sana. Nah, ilmu lembu sikilan yang akan kita diskusikan ini membaca sebuah ayat, koreksi kalau saya salah ya, kalau saya ingat saya ini sebuah ayat yang berbunyi begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang artinya, dengan menyebut asma Allah, dengan asma Allah, la yadurru, tidak akan berbahaya, ma'asmihi, dengan nama Allah, syai'un, segala sesuatu, fil ardi, di bumi, wala fis sama'i, dan juga di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah yang dibaca. Sedangkan cara mengamalkannya adalah berpuasa dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, di hari Kamis ini diharuskan melakukan puasa ngebleng atau puasa pati geni, tetapi yang tidak harus, tidak apa-apa terkena cahaya. Jadi pada Kamis malam Jumat, jadi Selasa, Rabu, Kamis, dari malam Kamis malam Jumat, Kamis malam sampai Jumat pagi itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur, dan tidak boleh minum. Berpuasanya hanya dibatalkan saat maghrib, itu pun dengan hanya meminum setetes air. Jadi untuk membatalkan puasa agar tidak haram, karena puasa yang bersambung itu haram, maka pada saat maghrib dibatalkan hanya dengan setetes air. Kemudian saat dalam puasa itu, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pagi, setiap malamnya membaca ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 313 kali. Nah, biasanya pada malam saat pati geni ini akan terasa ngantuk dan akan ada hawa panas yang merasuk ke dalam tubuh. Bisa jadi itu merupakan masuknya khodam ke dalam tubuh si orang yang melakukan tirakat ini. Apakah ini mengundang khodam? Bisa kemungkinan besar iya, tetapi
Saya tidak tahu apakah ini termasuk khodam jin atau khodam malaikat. Tetapi melihat dari cerita para pengamalnya, reaksi dari orang yang mengamalkan ilmu ajian lembu sekilan ini, emosinya cukup terkontrol. Itu artinya besar kemungkinan khodam dari ajian lembu sekilan yang ini termasuk entitas gaib yang positif. Apakah malaikat? Wallahu a'lam. Apakah jin? Wallahu a'lam. Jadi memang ada khodam yang masuk ke tubuh tersebut, ke tubuh orang yang tirakat tersebut, tetapi saya tidak tahu apakah itu khodam dari bangsa jin atau bangsa malaikat. Tetapi yang jelas menurut cerita para pengamalnya, emosi mereka tergolong stabil. Karena salah satu ciri khodam-khodam dari entitas gaib yang hitam itu emosinya mudah tersulut, kemudian cenderung sombong dan cenderung digunakan untuk kemaksiatan. Adapun pantangan dari ilmu lembu sekilan ini adalah moh limo atau melakukan maksiat berupa main atau judi, madon atau berzina, mabuk atau minum miras, madat, menggunakan narkoboy. Jika si pengamal ini menghindari itu setelah bertirakat, insya Allah tidak akan terlepas ajian lembu sekilan ini. Kemudian biasanya kelemahannya juga ilmu lembu sekilan yang ini, yang versi ini akan melemah apabila pemiliknya dalam keadaan junub. Jadi selain bisa digunakan untuk melakukan pukulan jarak jauh secara fisik, misalnya terancam, kepepet, bisa digunakan untuk memukul jarak jauh dengan cara menahan nafas, kemudian mengeluarkan energi dari telapak tangan seraya melepas alas kaki agar tersambung dengan tanah. Misalnya apabila terdesak, diserang misalnya dengan serangan yang membahayakan, maka si penyerang akan terpental. Bahkan apabila diserang dengan gerakan-gerakan tertentu, bisa jadi si penyerang ini akan fatal, mengalami luka dalam. Nah, setelah si pengamal ajian lembu sekilan ini berpuasa dan berhasil, setiap ba'da sholat harus mengamalkan wirid Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 kali tanpa nafas. Jadi ilmu ajian lembu sekilan yang ini sebenarnya menggabungkan sistem pernafasan juga wirid dan juga mengandung khodam karena sudah melakukan puasa pati geni. Tapi pati geninya tidak apa-apa meskipun terkena sinar. Jadi boleh terkena sinar asalkan tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Merokok juga tidak boleh. Nah, itu ilmu lembu sekilan atau ilmu hikmah warisan para leluhur, dan di antara kita di masyarakat ini banyak yang masih punya ini. Di dalam khasanah santri, ilmu ini disebut ilmu jurus. Tapi melihat efeknya, sebenarnya ini tergolong dalam ilmu lembu sekilan atau ilmu yang memungkinkan pemiliknya itu terhindar dari serangan-serangan yang membahayakan. Bahkan bukan hanya serangan fisik, serangan gaib pun apabila seseorang telah mengamalkan ilmu ajian lembu sekilan yang ini, biasanya apabila diserang dengan serangan gaib yang tingkat-tingkat menengah ke bawah, insya Allah akan terhindar. Kecuali apabila diserang dengan ilmu hitam tingkat tinggi, biasanya akan jebol juga. Tapi orang yang memiliki ajian lembu sekilan seperti ini, karena sesuai dengan
ayat yang dibaca atau wirid yang dibaca, misalnya jarang sekali menderita sakit parah, dan andai sakit pun biasanya lekas sembuh. Dan biasanya akan ada sesuatu yang membahayakan atau musibah, akan mendapat ilham, bahkan seakan-akan akan ada sesuatu yang mencegah agar tidak melakukan atau lewat di suatu tempat misalnya. Karena ilmu ini, ajal musyikilan ini paket komplit. Bisa juga digunakan untuk menetralisir tempat-tempat yang misalnya terkena serangan gaib. Serbaguna pokoknya ilmu ini ya. Bahkan ada salah seorang pemilik ilmu ajian lembu sekilan ini, suatu hari mandi di sungai kemudian berenang, tiba-tiba seakan-akan tubuhnya ini ada yang menahan kepalanya. Ternyata setelah dicari apa penyebabnya, ternyata di dalam sungai itu ada bambu yang seandainya dia melompat, insya Allah akan terkena bola matanya. Jadi enaknya dari ilmu ajal musyikilan yang ini, Allah akan melindungi dari berbagai sesuatu yang membahayakan secara fatal. Ya kalau sesuatu yang misalnya terkena pisau atau jatuh ya biasanya masih bisa. Tapi dalam keadaan-keadaan yang darurat, insya Allah akan terhindar. Dan andai pun sampai terjadi, insya Allah tidak akan fatal. Nah, mungkin demikian diskusi kita kali ini tentang ajal lembu sekilan, ajian warisan leluhur. Semoga berguna, dan karena bisa jadi naudzubillah min dzalik akan ada kekacauan atau perang dunia ketiga, mungkin ilmu-ilmu seperti ini bisa sedikit berguna. Paling tidak bisa menjadi sarana kita mencapai keselamatan, karena memang akhir-akhir ini kondisi geopolitik dunia sangat panas, dan bahkan di Indonesia sendiri semakin banyak terjadi tindak kejahatan yang kadang-kadang tidak terduga. Demikian, mohon maaf dan semoga berguna. Ilmu ini sekali lagi saya tidak berani mengijazahkan, akan tetapi saya persilahkan para pemirsa untuk mencari guru dan mujiz atau orang yang mengijazahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.